Kenapa suara ini sedikit tidak asing? Bagus kalau kau waspada. Dan itu kekuatan yang besar. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud melakukannya. Aku hanya mengira itu adalah... Mengira kalau itu adalah orang jahat. Aku terlalu impulsif. Lagi pula, Anahau barusan ada di luar mobil dan dia pasti tidak akan membiarkan siapapun masuk tanpa izinku. Jadi, bagaimana kau akan membalasku? Aku sudah minta maaf padamu dan itu tidak sepenuhnya salahku. Aku tidak menggigitmu jika kau tidak muncul mendadak untuk menakuti aku. Shenbeo bilang kalau para wanita lebih memilih kejutan. Apa yang dia katakan adalah kejutan. Ini adalah menakuti. Menakuti? Sepertinya ada perbedaan antara keduanya. Pokoknya pertama aku harus memintanya melepaskan aku. Itu lepaskan aku. Maaf, ini pertama kalinya aku mempersiapkan kejutan. Lain kali aku akan lebih memperhatikan. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Li Peinen meminta maaf dengan sungguh-sungguh? Yang lebih penting dia mengatakan kalau ini pertama kalinya dia mempersiapkan sebuah kejutan untuk seorang wanita. Bukankah sebelumnya dia pernah membuat kejutan untuk pacarnya? Apa ada yang kau suka? Hah? Ya, aku akan mengambil kotak obat dan aku akan memeban lukamu. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa, lagi pula aku yang menggigitnya. Kenapa aku gugup sekali? Itu hanya kecelakaan. Aku tidak boleh terlalu senang atau orang akan berpikir aku yang bersalah. Lindsay, kau sudah berada dalam lingkaran ini selama bertahun-tahun. Kau sudah banyak melihat pria tampan. Kenapa kau mengacau di hadapan Li Peinen? Ini tidak boleh terjadi lagi. Tenang. Aku bisa melakukannya. Berikan tanganmu, aku akan membantumu mengobati lukamu lebih dulu. Tapi ini akan agak sedikit sakit, bersabarlah dan beritahu aku jika terasa sakit. Gigitanku barusan terlalu kuat dan pendarahannya masih belum berhenti. Dia terlihat bersalah dan lembut. Apa dia takut menyakiti aku? Tunggu, orang yang berada di hadapanku sama sekali bukan Shenbao. Ini ayahnya Shenbao. Memalukan sekali karena aku bahkan meniupnya. Aku minta maaf, barusan aku salah mengira kau Shenbao. Tentu saja, seorang pria yang berkarakter tidak akan suka dibujuk oleh yang lain seperti anak kecil. Itu bukan masalah. Luka kecil ini bukan apa-apa bagiku, dan aku tidak menangis kesakitan di saat kritis antara hidup dan mati. Tapi barusan dia dengan lembut meniupnya. Perasaan itu berbeda, sangat hangat dan lembut, dan aku bahkan ingin bekerja sama dengannya untuk menangis kesakitan. Aku ingat saat orang dewasa membujuk anak kecil, mereka bukan hanya meniupnya, tapi juga menciumnya. Jika aku menangis kesakitan, apa akan ada ciuman? Ciuman? Ciuman apa? Ponselmu berbunyi. Aku tidak mendengar apapun. Songgi. Presdir, nanti Anda ada rapat. Jika kita tidak kembali ke perusahaan sekarang, saya khawatir kita tidak akan bisa menghadirinya. Aku mengerti. Ini aneh, kenapa aku merasa kalau nada Presdir barusan sepertinya jauh lebih dingin dari biasanya? Aku tidak mengganggunya, bukan? Jika begitu, apa dia akan mematahkan leherku saat dia kembali? Jika kau memiliki hal lain untuk dilakukan, pergi saja. Kenakan lebih banyak pakaian saat kau syuting, dan aku akan datang menemuimu lagi. Apa yang dia maksud dengan itu? Pakai lebih banyak. Aku memakai banyak pakaian. Drama kostum membutuhkan banyak lapisan pakaian. Ini terlalu panas. Tapi dia bilang dia akan datang menemuiku lagi. Mungkin dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Lagi pula, dia sangat sibuk setiap hari. Bagaimana dia bisa membuang waktu di sini? Jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah dan lanjutkan syuting di sore hari. Aku tidak ingin terlalu banyak berpikir. Kenapa yang bisa kulihat hanyalah dia saat aku memejamkan mata?
Aku tidak bisa tidur, rasanya seperti otakku di luar kendali. Lindsay, mengapa kau turun? Tuan Lee baru saja pergi. Apakah kau mencari dia? Tidak, Jadi, apa yang kau mau? tidak ada. Kapan Lipainan datang? Aku tidak punya waktu untuk bertanya kepada Lipainan apa yang dia lakukan di sini. Tidak lama, hanya 10 menit sebelum kau. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak, apakah ada yang salah? Ya, benar. Aku hanya bertanya. Ayo pergi dan makan sesuatu bersama. Lipainan seharusnya datang untuk membicarakan bisnis dan mampir untuk menemuiku. Tapi, bukankah kau baru saja mengatakan kau tidak ingin makan? Itu dulu, dan sekarang aku sedikit lapar dan ingin makan. Oke. Ekspresi apa itu? Sebelum Tuan Lee datang, kau bilang kau tidak lapar. Begitu Tuan Lee pergi, kau bilang kau lapar. Apakah kalian berdua baru saja melakukan sesuatu di dalam mobil? Aku... Itu juga tidak masuk akal. Kenapa kau masih hidup? Bukankah seharusnya kau istirahat yang baik sekarang? Maksudku, kau masih anak-anak. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Aku hanya mengobrol dengannya dan tidak ada yang lain. Kalian tidak melakukan apa-apa. Kau harus tahu bahwa hanya ada kalian berdua di dalam mobil tadi. Bisakah kau menahan keinginanmu di depan pria tampan seperti itu? Apakah kau seorang wanita atau tidak? Astaga, anak yang bodoh. Lindsay, tunggu aku. Lindsay, adegan di pagi hari perlu direkam lagi. Syuting lagi? Kenapa? Apakah karena emosiku tidak benar? Kami menghabiskan banyak waktu untuk adegan itu pagi ini, dan sekarang kami harus syuting lagi. Tadi pagi ini, sutradara terlihat cukup puas. Kenapa dia tiba-tiba harus syuting lagi? Tidak, emosimu bagus. Hanya saja kami khawatir mungkin ada beberapa masalah dalam proses peninjauan. Peninjauan? Adegannya tidak seliar itu kan? Hanya Mufaili yang membuka sedikit dadanya dan aku tidak membuka apapun dan tidak ada adegan ciuman. Bagaimana mungkin itu liar? Apakah kau juga berpikir adegan di pagi hari tidak liar? Tidak kok. Itu sedikit aneh. Apa? Tidak ada apa-apa, aku tidak punya pilihan lain, ayo syuting lagi. Aku baru saja menerima pesan secara tiba-tiba, dan aku ingin mencoba yang terbaik untuk mempertahankan adegan itu. Tetapi pihak lain mengatakan bahwa jika aku bersikeras untuk mempertahankannya, mereka akan memotong pertunjukannya. Masalah syuting saat siaran akan segera diselesaikan. Jika sesuatu terjadi saat itu akan buruk. Aku kira itu karena Lindsay, tapi sekarang sepertinya dia tidak tahu. Walaupun ada desas-desus tentang Lindsay dan Lipainan, jika dia benar-benar memiliki pria kaya di belakangnya, dia tidak akan menjadi bukan siapa-siapa selama bertahun-tahun. Mungkin hari itu adalah kebetulan. Siapa yang berani menyalakan ponselnya saat rapat? Presdir tidak suka diganggu selama rapat. Kenapa ponselku berdering ketika aku melaporkan pekerjaanku? Dan kenapa tidak ada yang berdiri dan mengakui kesalahan mereka? Presdir membenci orang seperti ini, yang tahu kesalahannya tetapi menolak untuk mengakuinya. Lanjutkan. Baik. Bukankah Presdir selalu mematikan ponselnya ketika dia sedang rapat? Kenapa dia menyalakan hari ini? Dan Presdir tampaknya dalam suasana hati yang jauh lebih baik setelah membaca pesan itu. Siapa yang ada di ujung telepon? Mungkin seorang wanita? Mungkinkah apakah Presdir sedang jatuh cinta? Rapat ditunda. Apakah kau baru saja melihat itu? Presdir benar-benar membaca pesan pada saat rapat dan setelah membaca pesan itu, dia tersenyum. Apakah menurutmu Presdir sedang jatuh cinta? Apakah pesan itu dikirim oleh pacarnya dan dia menjadi jauh lebih lembut akhir-akhir ini? Bahkan jika dia sedang jatuh cinta, itu belum tentu wanita. Bagaimana jika itu pria? Lagi pula, selalu ada desas-desus di luar bahwa orientasi seksual Presdir kita berbeda dari orang biasa. Orang di belakang Presdir, topik ini sangat populer akhir-akhir ini. Orang di belakang Presdir, jika Presdir mendengarnya, mereka semua akan menjadi mantan karyawan Lee. Presdir, kau tidak punya jadwal lain hari ini. Kau bisa pulang kerja lebih awal di malam hari untuk menemani Shenbao. Presdir? Kejutan seperti apa yang disukai wanita?